Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia dari kelas karyawan akuntansi syariah tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran pemerintah dalam bisnis intelligence ekonomi syariah. Data merupakan salah satu teknologi yang sedang menjadi perhatian besar saat ini. Potensi besar yang dimiliki teknologi yaitu untuk mengubah cara orang mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data dalam banyak bidang seperti pada ekonomi syariah. Business Intelligence atau BI merupakan salah satu teknologi yang berperan penting dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan secara strategis dan tepat waktu. Dalam konteks ekonomi syariah, penerapan BI menjadi sangat relevan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Lalu, bagaimanakah peran pemerintah dalam ekonomi syariah? Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah atau MEKSI adalah manifestasi dari komitmen nasional agar prinsip syariah berjalan seiring dengan nilai keberlanjutan global. Dalam rangka pelaksanaan MEKSI, dibuatlah pembangunan Pusat Data Ekonomi Syariah atau PDES yang berfungsi sebagai pusat informasi integratif yang memuat data-data statistik, laporan, kajian, dan informasi lainnya yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Selanjutnya, mari kita mengenal PDES. Salah satu visi dari PDES adalah sebagai pusat analisis Big Data, Business Intelligence atau BI, dan prediksi analisis dari kegiatan ekonomi syariah dengan dukungan teknologi Artificial Intelligence atau AI, Big Data, dan Business Intelligence. PDES saat ini telah memiliki platform Business Intelligence dalam bentuk dashboard sebagai langkah awal dalam pengembangan PDES yang menampilkan infografis. Dashboard apa saja sih yang ada di PDES? Yang pertama ada aktivitas usaha syariah. Fitur ini mencatat total kontribusi aktivitas usaha syariah terhadap produk domestik bruto Indonesia dan pangsa pembiayaan syariah. Yang kedua, industri produk halal. Melayani kebutuhan untuk industri produk halal, di dalamnya terdapat visualisasi, sertifikasi halal UMK, usaha mikro kecil, kawasan industri halal, rumah potong hewan, lembaga pemeriksaan halal, halal logistik atau PORS, industri kesehatan syariah, pariwisata ramah muslim, dan kodifikasi produk halal. Ketiga, jasa keuangan syariah. Fitur ini melayani kebutuhan jasa keuangan syariah. Di dalamnya terdapat dashboard untuk layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan, KPBO syariah, penguatan asuransi syariah, pengembangan dopen syariah, inovasi produk LKS, dan payroll ASN bank syariah. Keempat, keuangan sosial syariah. Bagian ini menampilkan keuangan sosial syariah. Di dalamnya terdapat submenu Wakaf Nasional, BMTI KMS 4.0, ZIS Nasional, Kolaks ULKS. Kelima, bisnis dan kewirausahaan syariah. Bagian ini menampilkan kemajuan bisnis dan kewirausahaan syariah yang terdiri dari sinergi pengembangan UMKM, percepatan ekspor halal, PDS, zona khas, dan pengembangan SCF syariah. Keenam, infrastruktur dan ekosistem syariah. Bagian ini menampilkan kemajuan yang terdiri dari riset dan inovasi produk halal, komit daerah ekonomi dan keuangan syariah, brand ekonomi dan keuangan syariah, literasi ekonomi dan keuangan syariah, serta SDM ekonomi dan keuangan syariah. Terakhir, ada lembaga keuangan syariah. Fitur ini untuk menampilkan kemajuan lembaga keuangan syariah yang terdiri dari landscape keuangan syariah, perbankan syariah, dan pasar modal syariah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hambatan dan mitigasi. Pengambilan data sebagian masih dilaksanakan secara manual, dimitigasi dengan penerapan data warehouse dengan proses transformasi data sampai dengan data mart dan analitik untuk menghasilkan data yang valid dan reliable. Kemudian, untuk data yang masih bersifat umum dan tidak spesifik, dimitigasi dengan PDES menerima data spesifik, granular, dan dapat disagregasi dari produsen data. Untuk keterbatasan data dan integrasi, antara lain keterbatasan dalam sumber data yang dapat diakses oleh PDES, dimitigasi dengan membuka akses data dan integrasi pertukaran data dengan produsen data.
Terakhir, fungsionalitas terbatas, yaitu aplikasi PDES saat ini masih terbatas dalam fungsionalitasnya, dimitigasi dengan mengembangkan fungsionalitas untuk mendukung fitur pencarian data. Untuk kesimpulannya, pemerintah telah mengembangkan Business Intelligence Dashboard melalui PDES, di mana PDES berfungsi sebagai pusat informasi integratif yang memuat data-data statistik, laporan, kajian, dan informasi lainnya yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.